gitu. Ini kita buat lebih kecil lagi, misalnya H-nya ke sini. Nah, H3 di sini. Nah, ketika kita ambil di sini, maka garis yang memotong ini adalah begini bentuknya. Z. Nah, gitu. Ya. Kita bikin lagi lebih kecil ke sini, lebih dekat ke sini. Ke sini, maka kita dapatkan garisnya seperti ini. Ya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi H yang ini, yang awalnya G1 ini seperti ini, ketika H-nya agak panjang, ketika diperkecil, dia akan seperti kita menggeser garis ini. Z, geser ini ya, digeser-geser. Kita geser sampai dia ke sini. Tapi kita lihat ini. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah jarak dari ini, jarak ini semakin mendekat antara titik potong ini dengan titik pertemuan antara C dengan FC itu semakin mendekat. Ya, kita buat lebih dekat lagi, kita buat lebih dekat lagi, kita buat dekat lagi sampai mendekati. Itu artinya, tapi nggak boleh sama dengan ini. Nah, nggak boleh sama dengan ini. Akhirnya kita bisa dapatkan intinya adalah nilai limit dari proses yang kita lakukan tadi, proses perjalanan H tadi, ya. Proses perjalanan tadi, nilai limitnya itulah yang dinamakan turunan, nilai turunan. Sehingga dalam hal ini rumusnya adalah seperti ini. Kita dapat, tar guys, habis lagi, mantap. Ini kita ini spidol harus banyak punya ini ya. Nah, akhirnya F aksen C itu dirumuskan sebagai limit H menuju 0. Jadi H-nya kita buat sekecil mungkin, artinya sama dengan FH menuju 0. FC plus H dikurang FC per H. Nah, akhirnya ini guys, kita dapatkan ini. Inilah rumus turunan di C. Nah, prosesnya seperti ini tadi, ya. Oke, intinya kita menghitung limit ceritanya guys. Jadi ceritanya menghitung limit FC plus H dikurang FC. Oke, ini tadi pembahasan singkat terkait dengan konsep limitnya. Sekarang kita mau mencoba rumus ini untuk menghitung turunan beberapa fungsi sederhana. Satu atau beberapa fungsi ya. Satu aja deh, biar banyak nanti kebanyakan videonya. Misalnya fx sama dengan nah ini ya. Misalnya fx sama dengan x kuadrat misalnya ya. Nah, kita punya fx sama dengan x kuadrat. Nah, maka turunan f di titik C itu rumusnya tadi adalah f aksen C sama dengan limit H menuju 0. Nah, kita tinggal masukkan ini fx, maka fc sama dengan c kuadrat, betul ya. Kemudian fc plus h sama dengan c plus h kuadrat. Nah, berarti jadinya begini, fc plus h dikurang fc per h sama dengan limit h menuju 0 c plus h kuadrat dikurang c kuadrat per h. Nah, ini tinggal dihitung guys, menjadi limit h menuju 0, hasilnya adalah c kuadrat dikurang 2ch plus h kuadrat dikurang c kuadrat.
per H. Sekarang ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Oke. Kemudian H yang ini dicoret, coret tinggal H menjadi tar dulu. Oh, ini plus guys. Akhirnya sisanya adalah 2C saja. Jadinya adalah 2C. Artinya turunan dari ini di titik C, turunan dari F di titik C adalah F aksen C sama dengan 2C. Nah, begitu guys. Itulah cara menghitung turunan. Ya. Akhirnya ketika C itu kita ganti dengan X, ya, ini. Ketika C itu kita bebaskan, berapapun nilai C gitu ya. Akhirnya ketika kita ditanya turunan F, nah, di titik X itu ketika C-nya kita ganti dengan X, maka kita dapatkan F aksen X sama dengan 2X. Nah, akhirnya dapat ini guys. Nah, inilah fungsi, ini namanya fungsi turunan ya, atau turunan fungsi. Nah, ini harapannya. Oke, itu pembahasan tentang sedikit tentang turunan. Oke, thank you for watching guys.